Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bunga Rehan Arlia dari kelas 2A, Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Maliku Saleh. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang seorang tokoh penganut teori psikoanalisis, yaitu Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud ini merupakan seorang Austria keturunan Yahudi. Dia lahir di Freiburg pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939 pada usia 83 tahun. Sigmund Freud ini merupakan seorang pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Ayahnya merupakan seorang pedagang wol yang berpikiran maju dan ibunya merupakan seorang wanita yang aktif dan merupakan istri kedua dari ayahnya. Pada sekitar usia 4 atau 5 tahun, keluarga mereka ini pindah ke Wina dan disitulah seorang Freud ini menghabiskan sebagian besar hidupnya. Ia merupakan seorang anak yang cerdas dan selalu mendapatkan ranking atau peringkat pertama di sekolahnya. Nah, setelah ia lulus sekolah, ia melanjutkan ke Fakultas Kedokteran di Universitas Wina pada tahun 1881. Semasa kuliah, ia terlibat dalam berbagai penelitian di bawah arahan profesor fisiologis yang bernama Bradsky. Freud ini juga merupakan seorang yang sangat teliti dalam melakukan riset, di mana fokus utamanya dia pernah mencoba menciptakan teknik khusus untuk merangsang sel otak. Bradsky juga pernah membantu Freud untuk mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya. Freud juga pernah membuka praktik neurologi dan juga menjadi direktur di Taman Kanak-kanak di Berlin. Lalu ia kembali lagi ke Wina. Nah, di Wina, Freud juga pernah membuka praktik neuropsikiatri dengan bantuan Joseph Breuer. Ada 3 aspek struktur kepribadian menurut Sigmund Freud, yaitu yang pertama ada id, ego, dan superego. Fase dalam perkembangan kepribadian menurut Freud ada 3 fase. Yang pertama itu fase infantil, kemudian ada fase laten, dan juga fase genital. Struktur kepribadian menurut Sigmund Freud ada 3. Yang pertama itu ada sadar atau conscious, kemudian ada prasadar atau preconscious, dan juga tak sadar atau yang disebut dengan unconscious. Ranah aplikasi psikoanalisis cukup bervariasi. Yang terpenting itu ada di bidang psikopatologi, psikoterapi, dan juga pola pengasuhan anak.